Sebelum mengeluarkan surat perintah 11 Maret, Super Semar, Presiden Soekarno sempat dibujuk oleh dua pengusaha agar mau menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Bujukan itu datang dari dua pengusaha yang juga disebut sebagai orang dekat Soekarno, Hasjimning dan Dasaad. Cerita ini terungkap dalam biografi Hasjimning yang ditulis A.A. Nafis yang berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang, Autobiografi Hasjimning, serta buku autobiografi Alamsyah Ratu Prawira Negara, Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim. Peristiwa itu terjadi sebelum penyerahan Super Semar dari Soekarno kepada Soeharto melalui Majen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud di Istana Bogor 11 Maret 1966. Alamsyah Ratu Prawira Negara yang saat itu menjabat asisten 7 Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto mengusulkan untuk mengirim Dasaad dan Hasjimning. Kedua pengusaha itu diminta membujuk Soekarno agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyerahkan mandatnya kepada Soeharto. Pertemuan disebut berlangsung 6 Maret 1966. Mereka berdua dianggap sebagai sosok yang dipercayai oleh Soekarno, saking dekat dan percayanya, kata Alamsyah dalam autobiografinya. Dasaad dapat bebas keluar masuk kamar Soekarno. Alamsyah tahu betul siapa saja orang-orang yang dekat dengan Soekarno. Untuk membujuk, perlu memakai orang-orang yang dekat dengan Soekarno. Alamsyah bertemu Dasaad dan Hajim di rumah Dasaad, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Ketika itu, Alamsyah menceritakan bahwa negara dalam keadaan kritis. Soekarno tidak memenuhi tuntutan untuk membubarkan kabinet, tapi malah memperbanyak menteri. Tidak menurunkan harga, melainkan menurunkan nilai uang, dan tidak membubarkan PKI. Oleh karena itu, Alamsyah meminta Dasaad dan Hajim menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka diminta meyakinkan Soekarno bahwa Legend Soeharto telah membuktikan kemampuannya mengendalikan keadaan. Jenderal Soeharto akan mampu melaksanakan penertiban dengan tuntas apabila Presiden Soekarno mau melimpahkan kekuasaannya, kata Alamsyah, dikutip dari autobiografi Hasjimning. Namun, autobiografi Hasjimning menyebutkan bahwa pertemuan itu berlangsung 10 Maret 1966. Hal ini berbeda dengan versi Alamsyah yang menyebutkan pertemuan itu dilakukan pada 6 Maret 1966. Kemudian ada catatan, mereka membujuk Soekarno untuk menyerahkan pemerintahan, bukan melimpahkan kekuasaan. Mereka dibekali surat keterangan dari Legend Soeharto yang menyatakan sebagai penghubung antara Menpangat dengan Presiden Soekarno. Setibanya di Bogor dan berbicara dengan Soekarno, mereka mengatakan perihal penyerahan kekuasaan. Kedua orang itu membawa surat dari Soeharto. Dengan berbekal surat dari Soeharto, mereka datang ke Bogor dan meminta supaya Soekarno tetap presiden, tetapi urusan pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada Soeharto, kata Asfi. Menurut penuturan Asfi, Hajim berkata kepada Soekarno, menteri-menteri Bapak tidak melaksanakan tugasnya lagi, keluar rumah pun mereka tidak, sehingga Bapak sama sekali tidak terbantu. Hanya seorang yang berfungsi dan mampu melaksanakan tugasnya, yakni Jenderal Soeharto. Ah, kamu berbicara seenaknya saja, kata Soekarno. Aku tahu, Soeharto itu menyuruh Sarwo Edi memimpin mahasiswa untuk mendemonstrasi. Mestinya dia larang itu demonstrasi, kata Soekarno.
Soekarno menaruh curiga, apa kalian berdua disuruh oleh Soeharto untuk datang ke sini? Ketika itu, keduanya belum menyerahkan surat dari Menpangat. Hasyim berkilah, namun dia memberanikan diri menyatakan kalau Bapak menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, Bapak akan tetap berada di tengah-tengah rakyat yang mencintai Bapak. Usulan itu pun ditolak Presiden Soekarno. Soekarno melempar asbak. Menurut penuturan Asfi, mengutip dari buku biografi Alamsyah, Soekarno sempat marah sampai melemparkan asbak kepada Hasyim. Saat itu, Soekarno membentak, "Kamu juga sudah pro Soeharto." Soekarno sangat marah waktu itu, dan menurut Hasyim Ning, Soekarno sempat melemparkan asbak ke dirinya. Proses itu diceritakan dalam biografi Hasyim Ning dan Alamsyah, walaupun mereka memberikan tanggal yang berbeda, ucap Asfi. Upaya membujuk Soekarno seperti diakui Hasyim dan Alamsyah gagal. Kemudian terjadilah peristiwa pada 11 Maret 1966. Saat itu, 3 jenderal mendatangi Soekarno di Istana Bogor. Soeharto mengirim petinggi Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Ketiga jenderal itu meminta Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah yang kemudian dikenal sebagai Super Semar. Dengan Super Semar, Soeharto menjalankan kekuasaannya jauh dari sekedar mengatasi keadaan. Sehari setelah menerima Super Semar, Soeharto langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia. Padahal seperti ditegaskan Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1966, Super Semar bukan surat pengalihan kekuasaan. Super Semar hanya surat perintah pengamanan. Jika melihat rangkaian peristiwa sebelum 11 Maret, artinya sudah ada upaya membujuk melalui orang-orang terdekat Soekarno. Karena gagal, dicoba lebih keras lagi melalui demonstrasi dari mahasiswa dan tentara, kemudian mengirim 3 jenderal. Pertemuan sebelum 11 Maret 1966 itu menunjukkan adanya peristiwa yang tidak spontan, melainkan direncanakan dan penuh nuansa tekanan. Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Soeharto. Semua itu tidak ada di buku sejarah. Bukan melemahkan lagi, tapi menghabisi kekuasaan Soekarno. Akan tetapi, mengutip arsip harian Kompas terbitan 11 Maret 1982, Amir Mahmud mengaku tidak tahu menahu soal peristiwa pertemuan kedua pengusaha itu dengan Soekarno. Menurut Amir Mahmud, Super Semar tidak pernah direncanakan, disusun konsepnya, atau didiskusikan terlebih dahulu. Karena itu saya selalu mengatakan, Super Semar 11 Maret adalah pemberian Tuhan yang mencintai bangsa Indonesia, kata Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.